Maka di sini haram kita jadikan makanan, kita jadikan alat untuk bersuci. Wa yusannul jam'u bainahuma. Kita disunahkan untuk mengumpulkan di antara dua alat bersuci dengan tisu atau dengan batu. Setelah itu, setelah bersih, dengan air. Boleh tidak kita hanya dengan tisu, setelah itu kita sholat? Boleh saja, tidak masalah. Selama najisnya betul-betul hilang. Nanti ada syarat-syarat tertentu, insya Allah. Jadi memang tidak ada air di situ. Kita pakai tisu di hotel, tidak masalah. Di airnya hanya untuk wudhu. Sudah, silakan bersuci pakai tisu, betul-betul bersih. Sudah, setelah itu ambil wudhu, sholat. Suci ndak itu? Suci. Misalnya keringatnya kena sarung atau celana dalam, bagaimana? Tidak masalah, sudah dihitung suci. Jadi meskipun ada bekas, bukan mungkin, pasti di situ. Pasti ada sedikit, beberapa persen, mungkin 0,1 atau 0,2% bekas najis, tidak masalah. Dihukumi dima'fu itu. Nah, maka kalau bisa dikumpulkan antara tisu atau batu dengan air. Setelah kita bersuci dengan tisu, membersihkan dengan tisu, baru kita bersuci dengan air. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah pernah memuji orang Yaman. Karena orang Yaman itu di zaman Rasulullah kalau bersuci begitu, dengan batu, setelah itu dengan air. Maka kata Allah, Allahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suci dengan orang-orang yang bersuci, mutatahhir. Orang-orang yang senang untuk bersuci, memaksakan diri untuk bersuci. Allah, la ilaha illallah. Karena mereka li'annahum yutbi'una fil istinja yutbi'una al-hajara bil ma'. Mereka melakukan istinja itu selepas atau setelah dengan batu, mereka ikuti dengan air. Mereka susul dengan air. Wa yusannul jam'u bainahuma walau bijamidin mutanajjisin duna 3 masahatin. Fa in iktasara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Nah, jadi kalau memang kita bersuci dengan batu dan air, maka batunya najis, tidak masalah. Batu yang tidak suci, tisu yang tidak suci, tisu yang sudah kita pakai untuk mensucikan pipis kita, kencing kita, ini kita gunakan untuk membersihkan kotoran, tidak masalah. Asalkan tisunya tidak sampai basah. Yang basah kita lipat, diletakkan di dalam. Atau tisunya ada darahnya, ada bekas darah yang kering, kita jadikan untuk mensucikan kotoran kita, tidak masalah. Asalkan nanti disusul dengan air. Tapi kalau tidak disusul dengan air, maka harus tisu yang suci, batu yang suci, atau batu bata, boleh. Apapun itu, pokoknya keras dan menghilangkan najis. Keras, suci dan menghilangkan najis dan tidak dimuliakan oleh syariat. Ini boleh-boleh saja. Tapi kalau kita memilih, ini ada tisu, ada air, saya tidak mau untuk bersuci dengan dua alat bersuci ini, maka air yang didahulukan. Lebih baik air. Meskipun kita milih batu misalnya, boleh. Kita milih tisu, boleh. Tapi kalau pilih yang mana yang paling afdol, maka air. Kenapa? Karena air bisa menghilangkan dua-duanya. Air bisa menghilangkan najis, juga mampu menghilangkan bekas najis. Tetapi batu, tisu, ini tidak mampu menghilangkan bekas najis. Menghilangkan najis mampu, tapi menghilangkan bekas najis tidak mampu. Maka air yang lebih afdol. Wa syartul hajari alla yajifan najis. Kalau kita memilih batu atau memang tidak ada air, yang ada hanya batu, ini termasuk syaratnya, kalau tidak salah ada 8, atau mungkin beliau menyebutkan lebih mungkin atau kurang. Kalau dalam kitab yang lain ada 8 syarat untuk bersuci dengan batu.
Di antaranya adalah alla yajifan najis. Najisnya harus tidak kering. Jadi kalau buang air besar di gadang, nanti bersucinya di panjen misalnya, itu sudah kering. Tidak boleh pakai batu, tidak mampu batu itu menghilangkan. Tisu tidak mampu menghilangkan, sudah kering. Kencingnya sudah kering, atau kalau buang air besar kotorannya sudah kering, tidak boleh. Harus dengan air. Yang kedua, wala yantaqila, harus tidak pindah. Pindah ini ku ya apa? Ada area najis. Jadi area najis itu apa? Ya sudah, lubang tempat keluar itu dan sekitarnya. Jadi kalau sampai ngapunten, misalnya mengalir, orang yang sakit perut niku biasanya yang sampai mengalir murus, itu biasanya ada air yang mengalir, itu najis. Kalau sampai paha misalnya, tidak boleh pakai batu, karena itu sudah bukan area najis. Area najis itu ya lubang keluar itu dengan sekitarnya. Selebihnya sudah. Kalau sampai pantat itu bukan area najis, tidak boleh pakai batu, itu sudah wajib pakai air. Apalagi sampai betis, itu wajib, tidak boleh pakai tisu, tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Maka syarat yang ketiga adalah wala yujawizu safhatahu, lan ora melewati apa najis safhatahu pantatnya seseorang, tidak boleh sampai melebihi sampai pantat, tidak boleh. Wa hasyafatahu, ini kalau kencing, orang yang kencingnya tidak boleh lebih daripada hasyafahnya. Hasyafah itu adalah yang tampak ketika sudah disunat. Anak laki-laki ketika disunat itu ada hasyafahnya. Itu kalau pipisnya atau kencingnya lebih dari itu, tidak boleh pakai air. Tapi selama ada di area hasyafah, ini masih boleh. Boleh bersuci dengan tisu atau dengan batu. Wala yusibahu ma'un, atau juga tidak boleh bercampur dengan air. Misalnya di tanah yang banyak rumputnya di situ. Setelah kita pipis, ada sesuatu yang kembali ke pipis kita atau ke kotoran kita. Nah, ini bercampur namanya. Atau air. Kita pipisnya di air atau kita buang air besarnya di air yang sedikit. Begitu jatuh, itu ada najis yang ke atas, ada air yang naik ke atas. Dan bercampur, itu sudah tidak boleh. Tidak boleh kita bersuci dengan tisu, kita sucikan dengan batu, sudah tidak boleh, harus dengan air. La yusibahu ma'un, najisnya terkena air. Wa yakuna bi thalathi masahatin, lan ana apa istinja bi thalathi masahatin kelawan telu pira-pira usapan, harus 3 minimal, nggih. Jadi pakai tisu 3 kali, pakai batu 3 kali. Tidak harus 3 tisu. Jadi biasanya niki nggih, biar ada contoh. Kalau di hotel ini kalau pipis tidak harus 3 tisu. 1 tidak masalah kalau bisa suci. Ini di sini masih suci semua, ini digunakan. Jadi caranya begini, jangan sampai melebar. Nah, ini tidak boleh. Jadi caranya adalah sedikit, jangan sampai melebar kemana-mana. Ini sudah najis, dilipat misalnya, masih bisa karena tidak basah misalnya bisa. Kalau bisa dilipat. Yang dalam masih suci. 1, 2. Kalau misalnya masih bisa dilipat lagi, silakan. Misalnya tisunya lebar, atau meskipun tidak dilipat, tisunya lebar. 1, 2, nah ini 3. Sudah suci. Buang dan ambil wudhu. Sudah boleh untuk sholat 3 kali. Meskipun dengan 1 kali usapan, ini sudah yakin kita najisnya hilang, ini tidak boleh. Masih belum cukup. 2 kali kita cukup? Tidak. Harus, meskipun kita merasa cukup dengan 2 usapan,
Minimal harus 3 kali. 3 kali itu minimal. Kalau dengan 3 kali ndak bersih, maka harus 4 kali. 4 kali, 5 kali, 6 kali sampai bersih. Kalau bersih di angka yang genap, di angka yang ke-6, ke-8, maka disunahkan untuk nambah 1 lagi agar ganjil. Wa yakuna bi 3 masahatin. Jadi ini minimal 3 usapan kalau bersih dengan 3. Tapi itu minimal. Meskipun bersih dengan 1 usapan, 2 usapan tetap wajib sampai 3 usapan. Fa illam yanqa wajibal inqa. Maka fa illam yanqa moko lamun ora bersih apa najis wajib al inqa apa bersihake sampai bersih, dibersihkan dengan tisunya itu, dengan batunya itu. Wa yusannul itar, wa yusannu lan disunahake al itar apa gawe ganjil. Hanya sunnah. Jadi kalau bersih dengan angka yang ke-6 misalnya digenapi 7. Bukan digenapi ya, diganjil, dijadikan ganjil sampai 7. Wasti'abul mahalli bil hajar. Lan ngamreh roto panggonan najis bil hajari kelawan watu. Juga diusahakan terkena semua. Jadi kalau najisnya lebar 2 cm persegi misalnya, usahakan yang diusap itu setelah najisnya 2 cm itu suci sampai 3 sampai 4 cm. Usahakan begitu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.